Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andito Alamsyah, Prawira Negara dengan NRP 2240-314. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Dampak Investasi Asing, Pertumbuhan Sektor Manufaktur, dan Upah Minimum Regional terhadap Ketersediaan Lapangan Kerja di Kabupaten Bekasi. Pada latar belakang, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia yang menjadi magnet bagi investasi asing dan pertumbuhan sektor manufaktur. Namun, tingginya investasi dan pertumbuhan industri belum tentu sebanding dengan peningkatan lapangan kerja. Selain itu, kenaikan UMR juga menjadi dilema, di satu sisi menaikkan kesejahteraan, tapi di sisi lain mempengaruhi pola rekrutmen industri. Karena itu, penelitian ini penting untuk menguji pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap ketersediaan lapangan kerja di daerah ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan pertama, apakah investasi asing berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Bekasi? Rumusan kedua, apakah pertumbuhan sektor manufaktur berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja? Yang ketiga ada rumusan tiga. Yang ketiga ada, apakah upah minimum regional mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja? Oke, lanjut, ada tujuan penelitian. Tujuan yang tujuan yang pertama untuk menganalisis pengaruh investasi asing terhadap ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Bekasi. Tujuan kedua untuk mengukur dampak pertumbuhan sektor manufaktur terhadap ketersediaan lapangan kerja. Untuk tujuan yang ketiga untuk mengevaluasi pengaruh upah minimum regional terhadap ketersediaan lapangan kerja. Ada penjelasan teorinya. Yang pertama itu manfaat akademis untuk menambah referensi ilmiah terkait pengaruh investasi, industri, dan UMR terhadap lapangan kerja. Untuk manfaat praktisnya memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada teori Oli atau dari Dunning untuk menjelaskan FDI. Teori transformasi struktural untuk sektor manufaktur, teori upah efisiensi dan klasik untuk menjelaskan pengaruh UMR, teori penawaran dan permintaan tenaga kerja sebagai dasar teori variabel dependent. Di sini ada literatur review, ada empat. Penulisnya ada Mariana dan Albert tahun 2024 tentang FDI mendorong pertumbuhan industri dan lapangan kerja. Research gap-nya belum diuji secara kuantitatif terhadap tenaga kerja. Yang kedua ada Fatmala tentang UU Cipta Kerja menurunkan standar UMK menimbulkan pro kontra. Research research gap-nya belum dianalisis dampaknya terhadap serapan kerja. Yang ketiga ada Semeru tentang UM berdampak beda pada usaha besar dan padat karya, tidak menggunakan analisis kuantitatif research game-nya. Kusmiati dan ada yang keempat ada Kusmiati dan Mahfruhat tahun 2022 tentang UMK PDRB investasi berpengaruh positif. Research group-nya tidak fokus pada sektor manufaktur dan Bekasi. Secara kerangka penelitiannya yaitu variabel X1 investasi asing, variabel keduanya pertumbuhan sektor manufaktur, variabel X3-nya upah minimum regional, dan Y-nya ketersediaan lapangan kerja. Untuk hubungan variabelnya, investasi asing terhadap ketersediaan lapangan kerja, masuknya FDI mendorong pembukaan pabrik dan fasilitas produksi sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Untuk hubungan variabel pertumbuhan sektor manufaktur terhadap ketersediaan lapangan kerja, yaitu peningkatan output industri meningkatkan permintaan tenaga kerja, terutama di sektor padat karya seperti Bekasi. Yang ketiga ada upah minimum regional
terhadap ketersediaan lapangan kerja. Untuk UMR ya yang seimbang bisa mendorong produktivitas dan serapan kerja, tetapi UMR yang terlalu tinggi bisa mengurangi rekrutmen. Adapun hipotesis berdasarkan kerangka tersebut, hipotesis yang diajukan itu A1 FDI berpengaruh positif terhadap lapangan kerja, H2-nya pertumbuhan manufaktur berpengaruh positif, H3-nya UMR berpengaruh terhadap lapangan kerja, H4-nya ketiga variabel berpengaruh secara simultan terhadap lapangan kerja. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan pendekatan time series tahun 2013 sampai dengan 2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Sumber data berasal dari BPS, BKPM, DPM PTSP, dan SK Gubernur Jawa Barat. Di sini adalah metode penelitian dengan operasional variabel, tabelnya seperti ini. Ada variabel Y, ketersediaan lapangan kerja, X1 investasi asing, X2-nya pertumbuhan manufaktur, X3-nya upah minimum regional. Untuk definisi operasionalnya, Y itu jumlah tenaga kerja formal terserap di Bekasi, yang X1-nya realisasi PMA per tahun di Kabupaten Bekasi, yang X2-nya pertumbuhan tahunan PDRB sektor industri, X3-nya besaran UMK Bekasi tiap tahun. Selanjutnya ada metode penelitian. Dengan variabel seperti ini, Y-nya ketersediaan lapangan kerja, X1-nya investasi asing, X2-nya pertumbuhan sektor manufaktur, X3-nya upah minimum, dengan A itu konsta, B1, B2, B3 koefisien regresi masing-masing variabel, E-nya itu error term. Kesimpulannya, semen- ini diharapkan kesimpulan sementara penelitian ini diharapkan menghasilkan bukti empiris bahwa FDI dan sektor industri berpengaruh positif terhadap lapangan kerja, temuan bahwa UMR memiliki dampak kontekstual, hasilnya diharapkan untuk dapat mendukung kebijakan tenaga kerjaan berbasis data. Sekian presentasi saya. Saya membuka diri untuk dikritik dan saran demi penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.